Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sangat senang saya berada di sini ya, bergabung bersama rekan-rekan yang hebat-hebat gitu ya. Terus terang ini saya sepertinya memang tidak terlalu berkaitan ya langsung gitu ya, tapi memang sebagai pendidik tentunya ya, walaupun bidang saya bukan langsung ke bidang pendidikan dasar menengah gitu ya, namun di pendidikan tinggi, tapi dalam pemikiran saya gitu ya, pendidikan mengenai uh, kebinekaan ini ya, tentang Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita memperkuat rasa persatuan ya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ya, inilah yang membuat saya ingin ikut gitu ya di dalam acara ini. Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih ya kepada panitia yang sudah mengundang saya. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian ya, para narasumber yang hebat, ibu bapak guru gitu ya. Karena tanpa ibu bapak guru gitu ya di pendidikan dasar dan menengah, kami di perguruan tinggi itu ini ya kesulitan gitu ya untuk mendidik mahasiswa gitu ya. Jadi memang kita perlu pikirkan bersama ini langkah-langkah seperti apa gitu ya yang konkret gitu kan, untuk bisa membangun generasi muda gitu yang nanti masuk ke perguruan tinggi itu ya siap gitu ya menerima ilmu pengetahuan dan teknologi ya, menjadi generasi penerus bangsa yang tidak hanya memiliki ilmu iptek tapi juga bertakwa gitu ya, juga berakhlak mulia gitu ya, uh, dan lain sebagainya tentunya. Ya, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Ya, memang beberapa waktu yang lalu saya juga ikut pendidikan pelatihan pendidikan anti korupsi ya, karena memang kita akan ini ya. Jadi ini sedikit melenceng ya, akan membuat mata kuliah gitu ya, Bu Diani dan teman-teman. Ada mata kuliah pendidikan anti korupsi nanti di IPB gitu ya. Saya pikir di ITB sudah ada gitu ya. Di beberapa universitas lain juga mungkin sudah ada ya. Untuk di IPB itu kita akan membuat mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ya, saya pikir ini menjadi sangat penting ya. Ya, termasuk juga tentunya ya tentang topik yang saya diberikan kesempatan saat ini ya, tentang bagaimana implementasi kerukunan umat beragama ya di media sosial ya. Jadi ini saya pikir menjadi hal yang sangat penting ya, sangat krusial, karena keberlangsungan dari bangsa dan negara Indonesia ini ya, ini sangat bergantung kepada masalah ini ya, masalah kerukunan ini, terutama masalah uh, agama ya, karena dari dulu ya di Indonesia ini masalah SARA ya, suku, agama, ras dan antar golongan ini menjadi sangat-sangat sensitif gitu ya. Jadi sedikit saja ada yang membakar gitu ya, sudah percikan api yang kecil itu bisa menjadi api yang menjadi sangat besar gitu ya. Baik, saya izin share ya. Jadi mohon maaf nih, saya selaku orang di bidang pertanian ya, ikut nyemplung juga ini ya, ingin diskusi juga ini ya terkait uh, tentang Bhinneka Tunggal Ika ini ya. Saya pikir sangat menarik ya. Baik, nanti mohon kita sama-sama sharing ya, seperti apa sih sebenarnya langkah-langkah konkretnya. Jadi di sini saya lebih banyak kepada ini ya, bagaimana membangun diskusi ya di antara kita gitu ya. Karena saya pribadi juga tidak terlalu banyak gitu ya berkecimpung di bidang ini gitu ya. Ya, karena sehari-harinya saya adalah sebagai seorang pengajar di bidang ekonomi ya. Baik, saya jadi implementasi toleransi beragama di sosial media. Ya, jadi kita ketahui bersama lah ya, Bu Diani, Pak Ahmad dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana media sosial ini sudah menjadi keseharian kita ya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu ya. Jadi banyak orang bangun-bangun tidur itu langsung lihatnya handphone ya, melihat Facebook ya, melihat Instagram mungkin ya, melihat Twitter
ya, melihat blognya dan lain sebagainya ya. Jadi begitu dekatnya kita ya dengan media sosial ini, sehingga peran media sosial ini menjadi sangat besar ya bagi kehidupan kita sehari-hari, terutama kalau kita bicara toleransi beragama ya, ini bisa ada dampaknya gitu ya. Jadi kalau dulu ya ada berita yang miring lah gitu ya, negatif gitu terkait SARA, itu kan kalau orang nggak baca koran gitu ya, atau orang nggak mendapatkan berita melalui telepon dari rekannya atau dari saudaranya, dia nggak akan tahu gitu ya. Akan lama gitu berita itu sampai. Tapi kalau sekarang dalam waktu sekian detik gitu ya, berita tentang apa itu ya, apakah itu benar atau salah gitu ya, apakah itu memang akurat atau hanya hoax gitu ya, itu dengan mudahnya berseliweran di dunia maya gitu. Nah, ini yang tentu perlu kita pikirkan bersama ya, bagaimana caranya agar generasi penerus kita ini gitu ya menjadi generasi yang cerdas gitu ya, generasi yang tidak gampang untuk terbakar emosinya gitu ya dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya ya. Kita ajarkan mereka untuk tabayun gitu ya, untuk konfirmasi gitu ya, untuk bertanya dulu kepada pihak-pihak yang bisa mempertanggungjawabkan berita itu. Baik, ini saya pikir sudah kita ketahui bersama lah ya bagaimana itu toleransi beragama ya. Jadi tentu kita harus bersikap lapang dada untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama lain dalam melaksanakan ibadah ya menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini. Ya. Jadi yang beragama Muslim ya, beragama Islam tentu menghargai yang beragama Kristen, beragama Buddha, ya, Hindu dan yang lainnya yang ada yang diakui di Indonesia, saling menghargai gitu ya untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing ya. Ya, tanpa adanya gangguan gitu ya, tanpa mengganggu, bahkan memaksa baik dari orang lain ataupun dari keluarganya ya. Jadi di dalam agama kita sendiri pun kita ketahui ya, kita memiliki macam-macam pemahaman gitu ya. Di dalam agama Islam saja ya, kita ternyata memiliki macam-macam pemahaman gitu ya terhadap makna gitu ya daripada yang diajarkan oleh Rasul itu. Ya, apalagi kita sudah berbeda agama ya, tentu lebih berbeda lagi gitu ya. Sehingga peran toleransi ini menjadi sangat penting gitu ya, agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang akan memicu terjadinya kerusuhan. Baik, hubungan sesama umat beragama harus dilandasi saling toleransi, ya, pengertian, ya, menghormati dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya. Ya, jadi setiap orang yang memiliki keyakinan beragama tentu memiliki hak yang sama, ya, untuk menjalankan agamanya masing-masing. Ya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, ya, berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Jadi karena kita ini beragam suku, agama, ya, ras, dan golongan, ya tentu masalah toleransi gitu ya ini menjadi sangat penting gitu ya. Karena tanpa adanya toleransi kita nanti akan gampang terjadi kerusuhan, dan yang pasti kita juga tidak akan bisa bekerja sama gitu ya, karena satu sama lain itu saling merasa tidak cocok gitu ya, bermusuhan gitu, sehingga kita tidak bisa bekerja sama dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua agama yang diakui Indonesia mengajarkan tentang toleransi beragama, ya. Jadi kita meyakini lah ya, setiap agama yang diakui di Indonesia itu ya, yang terdaftar tentunya di Kementerian Agama, itu pasti mengajarkan tentang kebaikan ya, tentunya untuk menghargai gitu ya, untuk menghormati orang lain maupun yang beragama berbeda gitu ya. Jadi termasuk dalam ajaran agama yang saya yakini ya, dalam Islam itu juga toleransi beragama itu sudah diatur ya di dalam Al-Qur'an ya, di antaranya dalam surah Al-Kafirun gitu ya. Lakum dinukum waliyadin, ya kan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi
sudah sangat jelas gitu ya. Kita masing-masing agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan untuk bertoleransi. Ya, memang pada akhirnya masalah itu muncul di lapangan ya terkait dengan individu itu masing-masing. Jadi bukan karena agamanya yang mengajarkan demikian, ya. Jadi bukan agama Buddha yang mengajarkan untuk mengganggu agama lain. Sebaliknya juga bukan agama Islam yang mengajarkan untuk mengganggu agama yang lain. Baik, tujuan utama toleransi beragama di Indonesia adalah persatuan. Ya, jadi kita ketahui ya, Pancasila itu sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Ya, ini menjadi sangat penting ya, karena tanpa persatuan kita tidak bisa membangun bangsa dan negara kita. Ya, akan terjadi kerusuhan, kekacauan di mana-mana. Ya, karena kita ini adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi kita itu beragam ya dari tadi ya dari sara ya, suku, agama, ras dan golongan yang berbeda-beda ya, sehingga kita perlu memang menggunakan semboyan ini ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda tapi satu. Jadi walaupun masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan gitu ya dalam segala aspek termasuk agama tentunya, namun masyarakat Indonesia memiliki toleransi beragama yang akan menjaga persatuannya. Ya, ini yang menjadi PR kita bersama ya sebagai pendidik ya. Saya di perguruan tinggi dan Bapak Ibu mungkin di pendidikan dasar dan menengah, dan mungkin ada narasumber yang lainnya juga gitu ya. Bu Iin setahu saya dari perguruan tinggi juga. Ya, ini menjadi PR besar buat kita ya. Bagaimana kita meramu kurikulum gitu ya. Bagaimana kita bekerja sama dengan orang tua gitu ya, dengan pemerintah gitu ya, untuk meningkatkan persatuan ini ya melalui peningkatan toleransi beragama. Baik, media sosial ya, ini sedikit saya mengupas ya bagaimana media sosial itu adalah media yang kita gunakan ya melalui jaringan internet ya, online ya, di mana para pengguna dengan mudah ya. Jadi kita bangun tidur itu dengan mudah kita bisa melihat cepat ya, melihat berbagi tulisan ya, berbagi foto gitu kan. Kalau orang pergi haji bisa langsung membagi fotonya saat itu juga saat dia melakukan haji ya. Orang pergi bertamasya ya, orang melakukan aktivitas apapun gitu ya, dengan mudahnya ya untuk berbagi. Ya tentu kalau berbaginya ini ya tulisan, foto, video ya untuk hal-hal yang positif gitu ya, untuk meningkatkan motivasi ya, itu sangat baik tentunya ya. Tapi kalau tulisan, foto dan video yang dibagi ini yang sudah direkayasa gitu ya, yang dengan tujuan untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia ya, ini yang tentu akan mengkhawatirkan sekali gitu ya. Ya inilah ya. Jadi di media sosial ini kita nggak bisa sortir mana yang baik, mana yang buruk ya. Jadi disinilah peran dari Kementerian Kominfo gitu ya, bekerja sama dengan kepolisian gitu ya, untuk bertindak ya terhadap pelaku-pelaku yang sudah menggunakan media sosial untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan, termasuk berusaha memecah belah bangsa ini ya. Jadi seperti inilah ya kita ketahui ya. Baik, saya lanjutkan ya ini. Jadi dampak positif dari media sosial tentu ya. Jadi mempererat silaturahim ya. Jadi antar keluarga dulu kan kalau saya merasakan ya saat kita media sosial itu belum ada gitu ya, kita hanya lewat telepon, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa melihat orang tua ya, telepon hanya suaranya aja. Kalau sekarang kan dengan ada media sosial seperti WhatsApp gitu ya, kita bisa nelpon dengan video call gitu kan ya. Jadi ini mempererat silaturahim ya, Instagram, Twitter gitu ya, dengan kita bisa reunian dengan teman SD, SMP, SMA ya, bahkan teman-teman di perguruan tinggi gitu ya. Ya, kita juga bikin WA grup bekerja gitu kan. Ya, ini sangat positif ya kan untuk memperlancar pekerjaan kita gitu ya. Karena dengan dibuat WA grup gitu ya,
khusus pekerjaan kita gitu kan, ya informasi-informasi terkait dengan pekerjaan kita itu cepat gitu ya. Lebih cepat kita tanggapi gitu ya, karena lewat email mungkin agak lama orang buka, jarang orang buka email sekarang ini ya. Jadi orang itu lebih sering bukanya ini ya, medsos tadi ya, bukanya Facebook ya, WA gitu ya, Instagram gitu ya, Twitter, ada LinkedIn gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya hal-hal positif sebenarnya ya dari media sosial ini ya, mengakrabkan hubungan, pertemanan, pekerjaan ya, menyediakan informasi yang tepat dan akurat, serta menambah wawasan ilmu dan pengetahuan dan lain sebagainya tentunya. Ya, saya pun dengan mahasiswa kita bikin WA grup kuliah itu ya. Jadi per mata kuliah itu ada WA grupnya gitu ya. Jadi cepat ya kalau saya mau sharing bahan kuliah gitu ya, atau mahasiswa pun ingin diskusi dengan dosennya, cepat jadinya ya. Ya saya pikir mungkin guru-guru pun demikian gitu ya, Bu Diani ya, dengan murid-muridnya gitu ya. Ya cuman mungkin kalau nggak semua siswa mungkin ya punya HP gitu ya. Nah ini juga menjadi PR juga ya. Kita khawatir juga ya kalau misalnya murid atau siswa itu punya HP, ini orang tua harus sangat ekstra ya, karena tidak mudah gitu untuk mengontrol apa yang mereka buka gitu ya di media sosial ya, apa yang mereka berselancar apa gitu ya. Ini khawatir kita memang ya. Jadi mungkin kalau ini saya ya gitu ya berpandangan untuk lebih amannya memang handphone itu kita berikan kepada anak kita yang sudah cukup umur gitu ya, yang sudah bisa bertanggung jawab dengan handphone gitu ya, dengan smartphone. Ya, tentu dampak negatif juga ada gitu ya. Di samping dampak positif tadi, ada dampak negatifnya ya. Ya ini ya kita lihat ya banyak penipuan-penipuan terjadi ya melalui media sosial ya. Ya ini ya jadi orang gampang ditipu, nggak pernah ketemu ya kita bisa gitu ya ditipu. Ya ini. Jadi kita misalnya minjam ya, bahkan ada pinjaman online gitu kan. Nah ini hati-hati kita ya. Ada yang tidak terdaftar di OJK gitu kan ya, sehingga kita ini sangat rentan ya kalau kita minjam di lembaga-lembaga peminjam kredit online ini yang tidak terdaftar di OJK, karena kita bisa terdampak gitu ya, karena biasanya ya suku bunganya sangat besar gitu ya, pinjaman sangat besar, dan juga tentu resikonya besar juga gitu ya. Baik, kemudian anak dan remaja menjadi malas belajar ya, berkomunikasi dunia nyata ya, karena terbiasa ini aja gitu ya, nggak usah ketemu lah gitu ya, kita cukup WA-an saja gitu ya, video call-an saja gitu ya. Ini juga ada sisi negatifnya, orang jadi nggak mau lagi kumpul-kumpul ya, yang dulunya budaya arisan itu ini ya cukup baik ya, kita sering ketemu keluarga ya, sebulan sekali kita bikin arisan, kita ketemu dengan keluarga gitu kan, itu bisa jadi berkurang gitu ya, karena orang merasa udah nggak perlulah ya, cukup dengan buat WA group udah selesai masalah gitu. Padahal bertemu secara tatap muka gitu ya, secara langsung itu beda tentunya ya dengan kalau hanya melalui dunia maya gitu ya, karena bisa jadi bahasa kita di dunia maya itu karena singkat-singkat menjadi salah tangkap orang ya, salah persepsi ya, salah penafsiran. Ya banyak lah ya. Jadi situs di jaring sosial merupakan lahan subur bagi predator gitu ya dalam melakukan kejahatan. Wah ini ya sudah banyak ya. Bahkan banyak kasus ya orang melakukan kejahatan itu karena si pemilik rumah itu suka share tentang keadaan rumahnya gitu ya. Orang jadi tahu kalau orang ini nih orang yang banyak uang gitu ya, orang yang tajir gitu ya, orang yang kaya raya gitu ya. Ini jadi kita harus hati-hati gitu ya. Untuk ya mungkin kita ingin inilah ya berbagi kebahagiaan kepada orang lain, tapi ternyata itu juga bisa membahayakan diri kita gitu ya kalau kita tidak berhati-hati, karena semua orang bisa mengakses apa yang kita share ini gitu ya. Nah ini yang paling penting juga adalah mudahnya orang mengeluarkan bahasa apapun dalam media sosial, karena nggak ketemu kan, karena nggak lihat orang. Jadi biasanya yang mungkin kalau dia menyampaikan secara langsung dia nggak berani gitu ya, ada rasa sungkan gitu ya, yang muda kepada yang tua dia sungkan ya,
sesamanya juga dia mungkin ngerasa gimana gitu ya. Biasanya orang kalau di dunia maya dia karena ngerasa nggak tahu ya, apalagi mungkin dia bikin akun palsu atau apa gitu ya. Jadi dengan gampangnya dia mengeluarkan kata-kata yang tidak apa ya, tidak baik gitu ya, tidak beretika gitu ya. Ya sehingga ini kalau sampai ke ranah agama tentu akan memicu terjadinya kerusuhan ya, akan menurunkan kerukunan umat beragama ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan ya. Baik, toleransi di media sosial memiliki arti saling menghormati ya, dan memberikan kebebasan terhadap orang lain yang memiliki perbedaan pendapat ya, dalam perspektif agama, budaya, suku dan lain sebagainya, tanpa adanya gangguan ya. Jadi walaupun kita nggak pernah ketemu orangnya ya, kita nggak tahu orangnya, tapi kalau kita pada dasarnya adalah orang yang sudah terbiasa ya untuk mengucapkan kata-kata yang baik ya, sopan santun ya, etika ya, maka kita nggak akan dengan mudahnya gitu ya mengeluarkan kata-kata yang kotor gitu ya, yang tidak beretika, bahkan sampai memicu ya terjadinya kerusuhan ya itu. Nah, itu semua memang membutuhkan saya pikir dari bawah gitu ya. Ya, tentu paling awal dari keluarga gitu ya. Ya, ya ini kita lihat ya, media sosial menjadi sangat penting lah ya, banyak hal-hal positif ya. Kalau kita sebagai pendidik ya di pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi ya, media sosial sangat membantu ya, sarana dalam menyampaikan pembelajaran dan informasi tentang suatu agama, bahkan lintas agama. Nah itu tadi ya, kita bikin WA group kepada anak didik kita gitu ya, WA group kepada rekan-rekan kerja kita. Bahkan kalau kita misalnya mau ada event-event apa gitu, kita buat juga WA group gitu ya. Ya ini untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi ya. Kemudian media sosial juga berperan sebagai sarana edukasi ya, melalui penyebaran informasi, ide, gagasan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi cepat gitu ya. Jadi dengan cepatnya kita share materi PPT ya, materi berupa buku ya, baik dia filenya PDF dan lain sebagainya ya, ataupun link gitu ya, dengan cepat gitu kita share, sehingga begitu kita share kita langsung bisa diterima oleh lawan komunikasi kita gitu kan, dan informasi itu dengan cepat bisa dia peroleh gitu ya. Ya jadi banyak sebenarnya hal-hal positif ya dari media sosial ini ya. Ya namun walaupun demikian ya, meskipun tidak ada media sosial yang bisa meluluskan sarjana secara formal gitu ya, namun media sosial ikut memainkan peran dalam edukasi ya. Jadi memang sangat penting gitu ya keberadaannya. Ya, kebebasan lalu lintas informasi di media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini ya. Jadi karena dengan mudahnya ya orang berselancar gitu ya di dunia maya itu ya, di media sosial ini ya, maka berita yang benar, berita yang tidak benar gitu ya, itu dengan mudahnya juga tersebar ya. Ya, sehingga kita selaku pendidik gitu ya, memiliki tanggung jawab gitu kita ya, untuk mendidik anak-anak kita gitu ya, agar mereka itu bijaksana gitu ya, agar mereka itu terbiasa untuk konfirmasi, untuk tabayun gitu ya istilahnya dalam Islam gitu ya, sehingga tidak mudah terprovokasi ya, tidak mudah membuat orang lain nanti ikut-ikutan jadi marah gitu ya, jadi emosi, sehingga memicu terjadinya kekacauan ya, kerusuhan. Ya ini ya contoh ya, saya ambilkan, mohon maaf ini ya, saya hanya memberikan satu contoh ya, karena saya pikir terlalu banyak ya kasus-kasus tentang kerusuhan ya, kekacauan, atau mungkin yang belum sampai kepada kekacauan lah gitu ya, masih baru sampai kepada hujat-hujatan gitu ya. Jadi saya sering dengar itu ya, cerita gitu ya dari rekan-rekan saya gitu ya, bahkan dari istri saya gitu ya, itu bagaimana ya di Instagram ya, di Facebook gitu ya, di Twitter gitu ya, di media-media sosial itu orang bisa saling hujat menghujat gitu ya, misalnya ada postingan tentang apa gitu ya. Nah ini
dengan mudahnya followernya ini ya bisa saling hujat menghujat ya, saling kata mengatai gitu ya, sehingga ini sudah tidak ada lagi gitu ya batasan gitu ya. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan jika apa yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama gitu ya, berkaitan dengan suku gitu kan, berkaitan dengan ras gitu kan. Ya, sehingga ini akan sangat rentan ya, sangat rawan menimbulkan terjadinya kerusuhan gitu ya. Nah, termasuk juga seringkali ada suatu kasus gitu ya yang mungkin tadi nggak semua orang tahu gitu ya, seperti ini misalnya kan pembakaran 5 tempat ibadah di kota Tanjung Balai gitu ya, di Sumatera Utara ini ya. Ya ini kan awalnya kan hanya bentuk inilah gitu ya, ya oknum lah gitu ya, oknum dari suatu agama gitu kan yang protes gitu kan, mendengarkan suara adzan gitu ya di masjid yang katanya nggak seperti biasanya gitu ya. Ya ternyata ini tidak diterima oleh si pengurus masjid gitu ya, sampailah ke kepolisian. Nggak tahu bagaimana ceritanya gitu ya. Ya mungkin ya itulah peran media sosial ya, begitu cepat ya, orang begitu banyak yang tahu jadinya ya, tersebar sudah beritanya sehingga sudah ada mediasi di pihak berwajib, namun orang sudah berkerumun gitu ya, sudah berkerumun yang akhirnya malah akhirnya terjadilah kerusuhan itu ya, terjadilah pembakaran itu ya, sehingga peran dari media sosial yang tadinya memiliki dampak positif ya tentu juga menimbulkan dampak negatif gitu ya. Jadi bukan media sosialnya gitu kan ya yang menjadi salah gitu ya. Ya tentu media sosialnya juga perlu kita batasi gitu ya. Kita buat bagaimana Kominfo gitu ya bersama dengan kepolisian gitu ya, membuat supaya bagaimana berita-berita gitu ya yang tersebar itu bisa disortir gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kekacauan gitu ya. Baik, ya ini saya mencoba memberikan ini saja ya dari pemikiran saya gitu ya. Ya saya pikir juga rekan-rekan sekalian juga sudah memikirkan hal ini ya. Ya. Jadi dalam keseharian ya kita memang perlu membiasakan ya kepada ya di rumah kita ya, kepada anak-anak kita dan kita sendiri gitu ya, di lingkungan kita bekerja gitu ya. Kita berteman dengan siapapun ya, tanpa membedakan agama gitu ya. Kemudian kita kalau menyampaikan pendapat ya, argumen kita itu ya, ataupun kita memberikan apresiasi itu sewajarnya, termasuk kritik juga sewajarnya ya. Jadi artinya kita harus menggunakan kata-kata ya, kalimat gitu ya, bahasa yang beretika gitu ya. Jadi kalau mengapresiasi pun dengan etika, termasuk mengkritik pun juga dengan etika, sehingga ini tidak memunculkan terjadinya gesekan-gesekan gitu ya, tidak memunculkan terjadinya gesekan-gesekan, terutama kalau kita bicara tentang agama gitu ya, bicara tentang suku gitu ya, bicara tentang ras, tentang golongan gitu. Ya ini nggak bisa kita pungkiri lah ya, ada pihak-pihak yang memang ini ya nyeleneh gitu ya. Jadi kita bicara tentang apa misalnya di medsos itu ya, kita posting tentang apa, nggak tahu itu ya, tiba-tiba ada aja follower yang komentarnya itu malah diarahkannya ke upaya-upaya untuk menimbulkan gesekan gitu ya, diarahkannya kepada agama gitu ya. Jadi yang posting misalnya orang Muslim gitu ya, nah itu nanti yang diserang si yang postingnya gitu ya. Jadi konten dari yang dia kirim apa gitu ya, yang dibahasnya apa gitu ya. Jadi selalu dikaitkan ke hal-hal yang menggiring ke pada hal yang tidak baik gitu ya, memicu terjadinya kerusuhan atau kekacauan. Nah, inilah peran daripada Kominfo saya pikir ya, bersama kepolisian gitu ya, untuk menangani hal-hal seperti ini. Ya memang tidak mudah karena biasanya orang-orang yang seperti ini mereka bikin akun palsu gitu ya. Ya, sehingga yang perlu kita tanamkan ya kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, ya, kepada anak didik kita gitu ya, kepada keluarga kita, kepada masyarakat gitu ya, adalah kita menyikapinya dengan baik gitu ya, tidak perlu dengan emosi, karena orang-orang seperti ini pasti akan ada terus ya.
orang-orang yang nyeleneh ini gitu ya, yang berusaha memang ingin membuat kekacauan. Ya, saya pikir seperti inilah ya yang bisa saya berikan ya, bentuk-bentuk toleransi beragama ya. Kalau kita ingin supaya toleransi beragama di bangsa ya, di negara yang kita cintai ini ya tetap terus ada gitu ya, tumbuh subur ya sampai dengan akhir nanti gitu ya. Yang pertama adalah menghormati prinsip agama masing-masing ya. Ya, dalam Islam sendiri pun kan berbagai macam pemahaman gitu ya. Ya, ini kita juga saling menghargai, apalagi kita antar beda agama. Ya, tentu harus saling menghormati ya. Kemudian tidak ikut campur antar ajaran agama satu dengan yang lainnya ya. Jadi masing-masing saja gitu ya menjalankan keyakinan agamanya masing-masing ya. Jadi toleransi yang saya pahami sebagai muslim adalah ya kita menjalankan agama kita masing-masing. Kita nggak perlu ikut-ikutan gitu ya. Dan termasuk juga jangan sampai mengganggu tentunya gitu ya. Kemudian berbuat adil pada siapapun ya tanpa membeda-bedakan agama ya. Jadi tidak ada diskriminasi ya. Kemudian membiasakan untuk konfirmasi atau mencari kebenaran berita di media sosial, apalagi berkaitan dengan SARA. Ya. Kemudian bertindak bijaksana jika mendapatkan berita yang bisa memicu pelanggaran kerukunan umat beragama. Ya, misalnya lapor kepada pihak berwajib tanpa menyebarkan berita kepada orang lain terlebih dulu. Nah ini ya, karena seringkali begitu ya di kita ini ya, bukannya malah mencari solusi ya, jadi malah akhirnya menimbulkan masalah yang lebih besar gitu ya. Jadi cukuplah gitu ya, masalah itu kita yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan gitu ya. Ya, lalu terakhir gitu ya, saya berpikir ini perlu kita pikirkan ya, perlu kita bangun karena tanpa ini ya, tanpa kelembagaan yang mendukung pemeliharaan gitu ya, terpeliharanya, terwujudnya toleransi beragama ini akan sangat sulit kita ya, apalagi kita berhadapan dengan media sosial ya, itu tadi ya, semua berita baik yang benar maupun yang tidak benar ya, baik yang positif maupun yang negatif ya, yang hoax ataupun yang tidak, itu berseliweran di dunia maya ya, di media sosial, sehingga kita ya perlu memikirkan seperti apa langkah-langkah konkretnya ya. Kalau ini saya berpikir kita di negara Indonesia ini kan ya, sebagaimana teori yang kita ketahui ada namanya trias politika ya. Ya tentu lembaga-lembaga legislatif ya sebagai pembuat undang-undang ini perlu membuat undang-undang sebagai implement turunan gitu ya dari UUD 45 ya, dari Pancasila gitu kan, membuat undang-undang terkait dengan ini ya, pengiriman konten-konten ya, apakah itu tulisan ya, apakah itu video gitu ya, berita-berita di media sosial ya. Tentu saya pikir sudah ada undang-undang ITE ya. Ya, ini yang mungkin perlu dikaji kembali gitu ya. Apakah masih ada yang perlu ditambahkan gitu ya. Kemudian lembaga eksekutif ya, ya presiden bersama jajarannya, yaitu para menteri yang terutama yang berkaitan langsung ya. Saya pikir Kementerian Agama ya, bagaimana mendidik ini ya, membuat kurikulum gitu ya, kalau yang di universitas yang memang berada di Kementerian Agama gitu ya, atau pesantren-pesantren gitu kan ya, supaya masalah kerukunan beragama ini menjadi fokus juga dalam kurikulumnya, termasuk dalam oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Jadi kita dari SD, SMA hingga perguruan tinggi gitu ya, ini perlu memang kurikulum gitu ya, yang terus gitu ya, bagaimana kita menyampaikan ya nilai-nilai kerukunan umat beragama ya. Jadi bagaimana supaya menciptakan gitu ya, kita ya, menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga berakhlak mulia gitu ya, empati gitu ya, dan yang pasti mereka akan saling menghargai, menghormati walaupun berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Ya,
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga ini ya tadi ya tentu sangat penting ya, nanti akan bekerja sama dengan pihak kepolisian sebagai lembaga yudikatif di bagian pencegahan maupun dalam penindakan tentunya ya. Ya, jadi kita yang di SD sampai SMA ini termasuk rumah tangga itu adalah di bagian yang berusaha untuk mencegah gitu ya, mencegah gitu. Jangan sampai anak didik kita ya, generasi penerus bangsa Indonesia ini memiliki mental-mental yang tadi saya bilang nyeleneh tadi gitu ya. Topik yang dibahas apa tapi selalu mengkait-kaitkan dengan masalah suku, dengan masalah agama, ras dan golongan, sehingga ini akan membuat terjadinya gesekan-gesekan yang pada akhirnya nanti rawan ya terjadi kerusuhan atau kekacauan ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sementara nanti kita mungkin bisa diskusikan bersama-sama. Ya, terima kasih, panitia. Moderator, saya kembalikan.